Assalamualaikum, kita kenalan yuk dengan penggolongan obat-obat hipertensi. Jadi, kenapa sih obat hipertensi itu dibagi menjadi beberapa golongan? Hal ini berkaitan dengan mekanisme kerja dari obatnya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada golongan beta blocker. Beta blocker sendiri ini dibagi menjadi beberapa golongan. Nah, yang pertama adalah beta blocker non-selektif. Contoh obatnya adalah propanolol dan timolol. Nah, yang kedua adalah beta blocker kardioselektif. Contoh obatnya adalah metoprolol dan bisoprolol. Yang ketiga yaitu beta blocker intrinsik simpatomimetik. Contoh obatnya adalah acebutolol. Nah, yang keempat adalah beta blocker alpha blocker. Contoh obatnya adalah labetalol. Untuk golongan kedua yaitu golongan CCB atau calcium canal blocker. Calcium canal blocker sendiri dibagi menjadi dua, yaitu CCB dihidroperidin. Contoh obatnya adalah amlodipin dan nifedipin. Yang kedua adalah CJB non dihidroperidin. Contoh obatnya adalah verapamil dan diltiazem. Nah, yang ketiga adalah golongan ARB. Contoh obatnya adalah kandesartan dan valsartan. Nah, yang keempat adalah golongan ACI. Contoh obatnya adalah captopril dan lisinopril. Selanjutnya, untuk golongan obat hipertensi yang kelima ada diuretik. Diuretik sendiri dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah diuretik tiazid. Contohnya adalah HCT atau hidrotiazid. Yang kedua ada golongan loop diuretik, contoh obatnya adalah furosemid. Dan yang ketiga ada golongan diuretik hemat kalium, contoh obatnya adalah spironolakton. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang mekanisme dari penggolongan obat hipertensi. Yang pertama adalah golongan beta blocker. Beta blocker merupakan golongan obat yang bekerja melalui mekanisme penghambatan reseptor-reseptor beta adrenergik di beberapa organ seperti jantung, pembuluh darah perifer, bronkus, pankreas, dan hati. Nah, untuk golongan kalsium canal blocker, mekanisme kerjanya yaitu merelaksasi otot polos, merelaksasi jantung dengan menghambat saluran kalsium yang sensitif terhadap rangsangan, sehingga mengurangi masuknya kalsium ekstraseluler ke dalam sel. Yang ketiga, ada golongan ARB, bekerja dengan cara menghambat pengikatan angiotensin II ke reseptor. Nah, angiotensin II ini merupakan senyawa yang memiliki efek penyempitan pembuluh darah. Jadi, ketika angiotensin tadi dihambat, maka tidak akan terjadi penyempitan pembuluh darah. Keempat adalah golongan ACE inhibitor. Dia bekerja dengan menghambat enzim yang dibutuhkan untuk memproduksi hormon angiotensin II. Hormon ini dapat menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan tekanan darah sehingga membuat jantung bekerja lebih keras. Terakhir ada diuretik. Dia bekerja dengan membantu ginjal melepaskan lebih banyak garam dan air dari pembuluh darah ke dalam urin. Dengan berkurangnya jumlah cairan yang mengalir di dalam pembuluh darah, maka tekanan darah dapat berkurang. Nah, untuk sebab itu, pasien-pasien yang menderita hipertensi sebaiknya mengkonsultasikan dulu ke dokter untuk mendapatkan terapi hipertensi yang sesuai dengan keadaan pasien. Ingat, bijaklah menggunakan obat, karena obat dapat menyembuhkan dan dapat menjadi racun jika kita salah menggunakannya.